Di mana Pak Mahfud kan sudah siap, sudah pakai baju, terus kemudian batal. Nah sekarang gitu ya, kalau Mas Gibran batal, itu adalah karma dari tahun 2019. Tapi kalaupun misalkan Gibran maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto gitu ya, selamat malam semuanya. Kemarin saya melihat ada satu pesan moral yang sangat luar biasa kuat, yang memiliki sejarah panjang dan cerita yang sangat-sangat luar biasa, yaitu ketika Pak Mahfud menceritakan bahwa baju putih yang beliau kenakan ketika hendak mendaftar ke KPU adalah baju yang sama yang pernah beliau kenakan di tahun 2019 lalu. Seperti yang kita tahu, tahun 2019 itu Pak Mahfud kan batal maju sebagai cawapres, atau katakanlah digagalkan atau dikalahkan oleh negosiasi para partai koalisi gitu ya. Nah, menurut cerita gitu ya, baju Pak Mahfud ini kemudian diminta oleh Ibu Megawati untuk dikenakan lagi, untuk dibawa mendaftar ke KPU, dan itu kemudian yang dipakai oleh Pak Mahfud kemarin. Dan banyak orang nggak sadar gitu ya, bahwa ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa kuat. Orang-orang hanya mengingat bahwa, oh iya dulu Pak Mahfud batal maju sebagai cawapres, terus kemudian ya sudah sekarang jadi, ya mungkin itu takdir dan waktunya gitu ya. Tapi di luar itu sebenarnya cerita ini mengandung pesan-pesan yang sangat luar biasa kuatnya, yaitu ketika Ibu Mega meminta Pak Mahfud untuk pakai baju yang sama, itu maksudnya gitu ya, Bu Mega ingin menjelaskan dan menunjukkan bahwa penghinaan dan pengkhianatan di tahun 2019 ketika partai-partai menggagalkan Pak Mahfud maju sebagai cawapres, Ibu Megawati tidak menjadi salah satunya. Ibu Mega tidak terlibat sama sekali dalam penghinaan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh partai koalisi di tahun 2019 lalu. Dan cerita ini kemudian menjadi sangat sempurna karena ternyata di tahun 2019 itu Pak Mahfud memberikan baju ini ke ibunya, dan itu ternyata direkam, ada videonya gitu. Karena mungkin bagi keluarga Pak Mahfud ini adalah sebuah cerita yang sangat-sangat luar biasa, adalah sebuah fakta sejarah politik yang sangat-sangat luar biasa kejamnya gitu. Makanya kemudian kemarin ada videonya dan ditampilkan di Mata Najwa, dan saya terus terang baru nonton semalam gitu, karena selama beberapa hari terakhir ini ada kegiatan di luar dan baru semalam agak-agak longgar gitu. Dan setelah saya nonton, terus terang saya punya perasaan yang sangat-sangat sedih sekali gitu ya. Entah perasaan sedih atau haru atau bangga atau apapun itu, intinya ketika saya nonton video Pak Mahfud menyerahkan baju putihnya yang gagal dia kenakan untuk menjadi cawapres Pak Jokowi di tahun 2019 lalu, itu tanpa terasa saya langsung berurai air mata gitu. Saya nggak sanggup untuk melihat cuplikan itu dan cerita-cerita Pak Mahfud yang kemudian disampaikan dengan sangat-sangat lugas di Mata Najwa. Ya mungkin Pak Mahfud bisa menceritakannya dengan santai, tanpa air mata, tanpa rasa sedih dan sebagainya, tanpa ekspresi yang berlebihan, mungkin karena mentalnya memang sudah ditempa dengan sedemikian hebatnya gitu ya. Mungkin ya bagi beliau itu adalah sebuah momen, adalah sebuah kenyataan yang sudah beliau bisa terima. Tapi bagi saya itu adalah sebuah perjalanan atau sejarah politik yang sangat-sangat luar biasa gitu. Itu sangat sulit untuk kita terima dan bayangkan apa yang terjadi di tahun 2019 lalu gitu. Karena kalau Pak Mahfud gak bisa berkata-kata, izinkan saya untuk menjelaskan terkait cerita di tahun 2019 gitu. Karena ketika Pak Mahfud batal menjadi cawapres, itu kan ibaratnya gitu ya, ibarat kita itu mau tunangan, sudah pacaran terus kemudian berkomitmen untuk tunangan gitu ya, sudah pakai gaun untuk hadir di acara tunangan, tapi ketika kita hadir, datang ke rumah calon tunangan kita, kita melihat calon tunangan kita memilih orang lain untuk menjadi tunangannya. Bagi saya, itu adalah pengkhianatan dan penghinaan yang sangat-sangat luar biasa. Tapi bagi Pak Mahfud itu sudah selesai gitu ya, sudah dijalani, dan kemudian ya dia terima sebagai sebuah romantika politik biasa katanya Pak Mahfud. Tapi bagi saya tetap adalah sebuah penghinaan dan pengkhianatan, karena Pak Mahfud yang sudah pakai baju itu dipermalukan dengan sedemikian rupa. Bayangkan gitu, beliau udah dipanggil berkali-kali, sudah pakai baju, sudah siap untuk deklarasi,
tapi kemudian dibatalkan. Dan Pak Mahfud nampaknya nggak diberitahu bahwa pencalonannya kemudian dibatalkan. Jadi bagi saya, bagi orang Madura, kalau ngelihat penghinaan dan pengkhianatan yang sedemikian besarnya gitu ya, itu nggak ada kata lain sebenarnya kecuali diselesaikan dengan carok gitu ya. Itu nggak ada cerita lain itu. Orang kalau sudah menyangkut soal martabat, harga diri dan nama baik, itu hanya bisa diselesaikan dengan carok. Tapi Pak Mahfud dengan kerendahan hati, dengan kesabarannya itu kemudian beliau bisa terima itu dengan lapang dada. Dan beliau juga menceritakan bahwa baju yang beliau kenakan itu kemudian dititipkan kepada ibundanya. Nah ini juga Pak Mahfud gak bisa menjelaskan kenapa itu dititip. Beliau cuma bilang ya sudah saya titip aja. Tapi dalam keyakinan saya gitu ya, bagi orang Madura namanya orang tua, namanya ibu, ini adalah orang yang sangat-sangat kita hormati. Kepada beliaulah semua harapan dan kekecewaan yang tidak bisa kita emban sendiri, kita titipkan. Jadi kalau kita ada masalah yang sangat luar biasa, kecewa atau pengharapan, minta doa yang untuk menyelesaikan satu permasalahan, itu biasanya memang lewat ibu, karena nggak ada yang lebih sakti dari doa ibu gitu. Makanya kemudian Pak Mahfud nampaknya ingin coba menitipkan semua cerita-cerita soal penghinaan dan pengkhianatan terkait baju yang sudah beliau kenakan itu kemudian dititipkan kepada ibunya. Dan selama 5 tahun baju ini dititipkan kepada ibunya, ini bagi saya ini adalah pesan yang sangat-sangat luar biasa. Pak Mahfud mungkin cuma bisa bilang yaitu adalah di baju ini ada pesan Tuhan terkait takdir yang tertunda dan sebagainya. Tapi bagi saya pribadi, saya meyakini bahwa ketika baju ini dititipkan selama 5 tahun di rumah ibunya, baju ini penuh dengan doa, baju ini penuh dengan pengharapan dan perasaan ibu yang kemudian dikecewakan karena anaknya dihina dan dikhianati dengan sedemikian rupanya. Sehingga kalau dalam keyakinan saya gitu ya, di Madura itu ada yang namanya istilahnya itu koteka. Koteka itu adalah sebuah ucapan atau barang yang kita yakini punya satu energi, punya energi besar dan energi yang sangat kuat yang mampu untuk menabrak beberapa kezaliman gitu ya. Jadi koteka ini bisa berupa barang atau ucapan. Nah, koteka ini tidak bisa diproduksi atau dibuat dengan tujuan-tujuan dan maksud tertentu. Dibuat dengan sengaja itu nggak bisa gitu. Tapi barang-barang ini tercipta dengan sendirinya, berhasil atau dikeluarkan karena pengalaman dan penzoliman yang terjadi kepada diri seseorang. Sampai kemudian muncullah satu ucapan atau barang yang kemudian kita sebut dengan koteka. Nah, dalam keyakinan saya gitu ya, baju Pak Mahfud yang 5 tahun seperti bersemedi di rumah ibunya, dititipkan kepada ibunya, itu adalah barang koteka yang sangat-sangat luar biasa berharganya gitu. Karena di tahun 2024 nanti itu secara kebetulan gitu ya, Pak Mahfud akan berhadapan-hadapan dengan Caimin. Jadi saya bisa membayangkan gitu, bayangkan di tahun 2019 yang menggagalkan Pak Mahfud maju sebagai cawapres salah satunya adalah Caimin, adalah juga Surya Paloh. Jadi bayangkan di tahun 2024 Pak Mahfud akan berhadapan-hadapan dengan mereka ini, dengan dua orang ini gitu. Bahkan Caimin secara terbuka maju sebagai cawapres gitu ya. Jadi ya beliau akan menghadapi ini gitu ya. Dan kemudian saya nggak tahu apakah nanti Gibran benar-benar akan menjadi cawapres atau batal dan sebagainya. Tapi pada intinya sampai sekarang kan Gibran katanya sudah masuk lewat Golkar dan kemudian dicalonkan sebagai cawapres dari Partai Golkar gitu ya. Bagi saya gitu ya, kalau Gibran nggak jadi maju sebagai cawapres, ini adalah karma yang sempurna dari tahun 2019. Di mana Pak Mahfud kan sudah siap, sudah pakai baju, terus kemudian batal. Nah sekarang gitu ya, kalau Mas Gibran batal, itu adalah karma dari tahun 2019. Tapi kalaupun misalkan Gibran maju sebagai cawapres dari Prabowo Subianto gitu ya, ini juga akan menjadi satu pertarungan antara orang yang pernah dizolimi dengan dua kubu pengkhianat. Sama-sama pengkhianat kan dua-duanya gitu ya. Jadi ya ini adalah sebuah pesan alam semesta yang menurut saya adalah
sebuah cerita yang sangat luar biasa yang patut kita pelajari ke depan agar kita berhati-hati untuk bertindak dan melakukan apapun yang ada dalam kehidupan kita, karena setiap apapun yang kita lakukan itu ada balasannya, ada timbal baliknya. Dan saya nggak tahu gitu ya, apakah di tahun 2019 itu Pak Jokowi terlibat dalam penghinaan dan pengkhianatan itu, tapi pada intinya gitu, terlibat atau enggak, Mas Gibran sudah masuk ke dalam gelanggang. Sehingga kalau Pak Mahfud harus berhadap-hadapan dengan Gibran, kalaupun toh misalkan Pak Jokowi tidak terlibat dalam penghinaan dan pengkhianatan yang dilakukan di tahun 2019 gitu ya, maka ya tetap saja Gibran kan ya berkhianat dengan dia keluar dari PDI Perjuangan. Sekarang belum keluar sih gitu ya. Intinya ya dia maju sebagai cawapres itu kan ya berkhianat kepada partai, kepada apa yang sudah dia katakan beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi ya entah Gibran ini maju atau enggak gitu ya, kita lihat saja. Tapi bagi saya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat baik dan menarik untuk kita semua, untuk semua orang yang percaya akan karma gitu. Karena bagi saya, orang yang pernah dizolimi, kemudian dikhianati, dipermalukan, dihina sedemikian rupa, itu adalah sebuah energi yang kalau dia kelola, itu akan membuat dia naik kelas atau menjadi lebih baik ke depannya. Dan Pak Mahfud nampaknya dengan pengalaman yang sangat luar biasa di tahun 2019 lalu, yang kemudian beliau digagalkan, dikhianati, atau dipermalukan, dihina dengan sedemikian rupa oleh partai koalisi yang mendukung Pak Jokowi waktu itu gitu ya. Ya ke depan kita tahun 2024 kita akan lihat bagaimana nasib orang-orang yang mengkhianati, nasib orang-orang yang menghina Pak Mahfud di tahun 2019 lalu gitu. Karena pada akhirnya saya percaya bahwa semua bohir-bohirmu tidak akan pernah mampu untuk melawan semesta. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.